pagi hari ini kita bersyukur buat segala kasih kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menyertai kita sepanjang malam dan pagi hari ini kita datang kepada Tuhan untuk memuji, muliakan akan nama Dia. Baik, kita akan mulaikan ibadah kita sejemput kita bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Shalom, shalom. Baik, semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu pagi hari ini. Anak-anak sekolah minggu-Mu datang kepadamu untuk beribadah, memuji, muliakan akan nama-Mu. Biarlah Engkau layakkan, suci, kuduskan kehidupan kami. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Jika ada kuasa kegelapan iblis setan yang coba mengganggu akan ibadah kami tolak, tengging, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan Engkau keluar pergi, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Dan kami pertaruhkan ibadah kami mulai dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Kami alaskan dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, kita tetap berdiri, kita akan memuji-muji akan nama Tuhan. Semuanya mau memuji Tuhan? Ya, kita puji Dia dengan semangat dan mengikuti gerakan daripada Ibu Guru. Hati yang gembira. Hati yang senang.
Puji nama Tuhan, kita sudah memuji-muji akan nama Tuhan. Saatnya kita mau memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Untuk itu kita angkat lagu pujian untuk persembahan. Baik, kita akan doa persembahan, dan yang doa persembahan pada saat pagi hari ini yaitu anak Bitsi. Untuk itu kami persilakan anak Bitsi untuk doa persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini, berkati orang tua kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih buat anak Bitsi yang sudah doa persembahan. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita mau memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Untuk itu kita angkat lagu pujian untuk persembahan. Tuhan, namun sebelumnya kita angkat lagu doa untuk firman Tuhan. Seperti
Puji nama Tuhan, saatnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, di mana kami sudah memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Kami sudah memberikan persembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah semuanya naik menjadi korban yang berbau harum, yang dapat menyenangkan hati-Mu. Saatnya Tuhan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau buka hati, pikiran, pendengaran daripada anak-anak sekolah minggu-Mu. Sehingga biarlah firman itu tertanam baik, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang tetap dalam kehidupan mereka. Urapi guru sekolah minggu yang akan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu ada kuasa kegelapan iblis setan yang senantiasa mau mengganggu akan konsentrasi anak-anak-Mu dalam mendengarkan firman-Mu. Untuk itu kami tolak, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan Engkau keluar pergi, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang tahu cerita firman Tuhan minggu lalu? Cerita kita minggu lalu berjudul Paulus di Athena, terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Ayo Bu Guru mau tanya, siapa yang hafal ayat-hafalan minggu lalu? Baik, kita baca bersama-sama ya. Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-34. Kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Nah, saatnya kita akan menyaksikan cerita firman Tuhan minggu ini yang berjudul Paulus di Korintus. Terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya. Paulus singgah ke rumah mereka. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengepaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya
Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Nah, demikianlah cerita kita tentang Paulus di Korintus. Paulus di Korintus juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang Yesus Kristus kepada orang Yahudi yang ada di Korintus. Namun di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Paulus begitu banyak mendapatkan tantangan, tetapi dia tetap menyampaikan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan pun tidak membiarkan Paulus seorang diri, tetapi Tuhan mengutus orang yang baik, yaitu Aquila dan Titius Justus yang mau menampung daripada Paulus. Dan di tempat itulah Paulus menyaksikan tentang Yesus sebagai Juru Selamat. Nah, anak-anakku di rumah, walaupun anak-anak di rumah masih kecil, tetapi anak-anak di rumah juga mempunyai kerinduan untuk mau melayani Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan mencatat ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Amsal pasal 17 ayat 17 bagian A. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Sekali lagi, dalam Amsal 17 ayat 17 bagian A yang berbunyi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Jadi dihafal ayat hafalannya ya, karena minggu depan Bu Guru akan tanya ayat hafalannya. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Semuanya berlutut, lipat tangannya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak-Mu. Saatnya kami rindu menyembah-Mu. Mari Engkau layakkan, suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk menyembah-Mu. Sambungkan roh-Mu dengan roh kami, nyalakan kekidian-Mu. Jika ada kuasa kegelapan iblis setan yang coba mengganggu penyembahan kami tolak tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau keluar pergi darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semuanya bangkit berdiri, kita akan naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian buat Tuhan. Menaikkan doa syafaat kita, sekalian tutup ibadah kita di hadapan Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu pada saat pagi hari ini. Kami percaya berkat ibadah sudah menjadi bagian kehidupan kami bersama anak-anak sekolah minggu Tuhan. Biarlah Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Dan jika ada kuasa kegelapan iblis setan yang coba membendung doa-doa kami naik di hadirat-Mu, kami patahkan, tolak, tengking, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan iblis setan Engkau keluar pergi, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Kami berdoa buat anak sekolah minggu-Mu yang sudah mengikuti ibadah secara online. Biarlah Engkau hadir dalam kehidupan mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, kepintaran, akal budi, sehingga anak-anak sekolah minggu-Mu dapat bertumbuh menjadi anak yang dengar-dengaran, takut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang tidak mengikuti ibadah pada saat pagi hari ini. Kami tidak tahu, mungkin mereka yang dalam kelemahan tubuh, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan daripada-Mu. Bahkan anak-anak-Mu yang sudah malas Tuhan, mari Engkau jamah hidup mereka, Engkau lawat kehidupan anak-anak-Mu, beri kerinduan sehingga mereka mempunyai kerinduan untuk beribadah kepada-Mu. Kami juga berdoa buat orang tua dari sekolah minggu-Mu. Engkau memberkati kehidupan mereka dalam pekerjaan mereka, apa yang menjadi usaha mata pencarian dari orang tua sekolah minggu-Mu, Engkau memberkati. Kami berdoa buat guru sekolah minggu yang sudah mengajar, Engkau pun memberkati. Kami berdoa buat bangsa kami, pemerintah kami, baik dari pusat, pelosok, daerah. Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Berikan hikmat daripada-Mu, sehingga para pemimpin kami dapat memimpin bangsa negara kami seturut kehendak yang daripada-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau lalukan daripada virus corona ini Tuhan, sehingga bangsa kami Tuhan, kami bebas untuk kami beribadah kembali secara tatap muka. Kami bebas bersekolah kembali dengan tatap muka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat kota Sorowako, buat Wosponda, Wondula, Malili dan sekitarnya. Engkau lindungi sertai Tuhan, sehingga dari dalamnya kami bebas untuk beraktivitas, terlebih memuji, muliakan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami alaskan dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, ibadah sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.